Shalom, jemaat GKNSO yang dikasihi, yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya kita semua di dalam keadaan sehat, selalu di dalam berkat dan kendali oleh pertolongan Tuhan. Mari waktunya kita mau masuk dalam ibadah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih. Hari ini kami mau datang kepadamu di dalam ibadah kami. Tuhan berkati waktu ini. Berkati setiap jemaatmu, setiap hambamu yang terlibat di dalam pelayanan, yang terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami. Menyerahkan jalannya ibadah ini. Setiap sarana, alat sarana yang dipakai. Tuhan kuduskan dan berkati menjadi sarana untuk kami memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar sungguh indah
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap saudara-saudara sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita minta hikmat daripada Tuhan dan bijaksana agar lebih memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan tebus kami di kayu salib. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan sampai saat ini kami sehat Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hikmat dan bijaksana agar kami memahami, mengerti firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, Allah Roh Kudus menerangkan hati dan pikiran kami. Pimpin firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir apa yang kita jalani saat ini, atau keputusan atau pilihan yang kita lakukan saat ini itu berdasarkan kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri? Harus kita sadari sesungguhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Tetapi apa yang menjadi pilihan kita belum tentu menjadi sesuatu yang baik. Saudara-saudara, kita sadari juga segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kontrol Allah. Tetapi Allah juga menghargai kehendak bebas yang diberikan kita kepada manusia. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita lihat dari kisah bangsa Israel yang terambil di dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai yang ke-22. Lembaga Alkitab memberi judul di sini, orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betseba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak.
supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepada aku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya kepada keretanya dan kepada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 5.000. Mereka akan banyak ladang dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lainnya. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keldai-keldaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Saudara-saudara, tema khotbah saya pada saat ini, saya memberi tema kehendakmu bukan kehendakku. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang dimana menjadi mediator untuk mengenal Allah. Mereka adalah bangsa yang dikuduskan Allah. Mereka bangsa yang akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Dan di sini Tuhan memimpin bangsa ini, yang dimana mereka awalnya menjadi budak di Mesir, dan Tuhan membawa keluar mereka yang dipimpin oleh Musa. Dan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, mereka ketika masuk sudah di tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Dan setelah Yosua meninggal, akhirnya mereka dipimpin oleh para hakim-hakim. Dan saudara dan sekalian, hakim yang terakhir adalah Hakim Samuel. Dia yang kemudian masa peralihan, di mana dari zaman atau masa para hakim-hakim dan masuk ke masa raja-raja. Dan pada saat ini konteks yang kita baca, firman Tuhan saat ini yang kita baca dalam Samuel pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-22, konteks firman Tuhan pada saat ini bahwa bangsa Israel atau bangsa pilihan Allah ini sedang meminta raja kepada Tuhan melalui seorang hakim, yaitu Samuel. Di sini kita bisa lihat kenapa sih mereka ingin minta raja. Kenapa mereka ingin memiliki raja? Ada dua alasan yang kita bisa dilihat ayat yang pertama sampai yang ketiga atau sampai yang kelima. Di sini ada alasan bangsa Israel kenapa mereka ingin memiliki raja.
kita bisa lihat di sini alasan yang pertama yang terdapat di ayat 2 dan yang ketiga, nama anaknya yaitu yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betseba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi anak-anak Samuel ini mereka tidak menjadi teladan ketika mereka menjadi hakim di Betseba. Mereka secara moral tidak bisa menjadi teladan, mereka rusak secara moral. Dan disinilah bangsa Israel ingin meminta raja, itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua di sini juga ayat yang kelima dikatakan, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Alasan yang kedua di sini mereka meminta raja karena ingin seperti bangsa-bangsa lain. Dan di sini secara tidak langsung ayat yang ketujuh mengatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dikatakan sini, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Tuhan mengatakan, Tuhan menyampaikan kepada Samuel, mereka meminta raja, sebenarnya secara tidak langsung mereka menolak Allah, menolak pemerintahan Allah, menolak Allah yang menjadi raja mereka. Bangsa Israel ini lebih membutuhkan seorang raja yang physically, seorang raja yang kelihatan, seorang raja yang dimana mereka yang memimpin mereka di depan. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan permintaan mereka, kalau kita bisa lihat di sini, apakah bangsa Israel itu ketika meminta raja kepada Allah itu salah atau enggak? Apakah dengan meminta seorang raja mereka langsung otomatis menolak Allah? Itu menjadi pertanyaannya. Timbullah dua pertanyaan itu. Apakah ketika bangsa Israel meminta seorang raja, apakah itu salah? Dan yang kedua, apakah dengan meminta seorang raja itu langsung penolakan kepada Allah? Kita harus tahu sebelumnya bahwa Allah merencanakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dimana Allah sudah rancangan harus dipimpin secara langsung oleh Allah itu sendiri dalam bentuk teokrasi, bukan dalam bentuk monarki. Ini yang harus kita sadari dulu, harus kita tahu. Allah ingin memimpin secara langsung. Tapi di sini kita bisa lihat juga dengan mereka menyatakan pernyataan mereka bahwa mereka ingin raja secara physically, sebenarnya ini juga pengungkapan hati mereka atau pernyataan mereka ketidakpercayaan mereka terhadap kuasa dan kehadiran Allah. Nah, kita bisa lihat di sini ayat yang ke-8 menjelaskan, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Jadi di sini sebenarnya mereka tidak percaya kepada Allah, kepada kuasanya, kepada kehadirannya. Padahal mereka sudah alami sejak Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka tidak percaya kepada Allah. Dengan pernyataan mereka meminta raja, sebenarnya mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak merasakan kehadiran Allah. Dan ini ayat 8 yang menjelaskan, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir. Sejak dari Mesir sampai pada saat itu mereka meminta raja yang baru. Mereka masih belum percaya, mereka menolak Allah. Malahan mereka kembali kepada yang berhala, Allah lain. Tapi di sini Allah punya inisiatif yang luar biasa kepada bangsa Israel, di mana ketika
mereka meminta seorang raja. Permintaan mereka tidak salah, Tuhan tidak menyalahkan mereka, karena itu adalah kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi permintaan mereka yang mereka minta itu bukan yang dikehendaki Allah. Itu bukan yang dimaunya Allah. Tapi Allah yang mengizinkan itu terjadi. Makanya Allah bilang kepada Samuel, turutilah perintah apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Dan Allah bermurah hati memberikan raja kepada mereka. Karena itu menjadi kehendak bebas mereka yang mereka pilih, ingin memiliki seorang raja. Tapi di sini Allah mengingatkan kepada mereka, inilah Tuhan itu selalu punya kasih anugerah yang luar biasa kepada kita. Bahkan kepada bangsa Israel ini ya. Allah bermurah hati kepada mereka. Allah mengingatkan kepada mereka. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9, saudara-saudara, maaf. Oleh sebab itu dengarlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Jadi ketika mereka meminta raja, ada konsekuensinya yang kita bisa lihat di dalam ayat 10 sampai yang ke-18. Di situ ada konsekuensi. Kalau mereka memiliki raja yang physically, ada konsekuensi yang harus mereka terima, yaitu kewajiban militer, kerja paksa. Anak-anak mereka diambil untuk menjadi budak, menjadi pekerja di istana, dan bisa memberi pajak mereka 10%, bahkan kebebasan pribadi mereka hilang. Ini konsekuensi yang harus mereka terima ketika mereka memiliki raja yang physically. Dan kita bisa lihat saudara-saudara, yang terjadi ketika mereka memiliki raja yang physically, yang kita tahu yang diberikan Tuhan raja kepada mereka, Saul, Daud, dan setelah Daud itu apa yang terjadi saudara-saudara? Ada konsekuensi. Setiap kepemimpinan raja, mereka minta itu, setiap kepemimpinan raja yang mereka minta itu, apakah itu berhasil dengan baik sesuai dengan kehendak mereka? Tidak, saudara-saudara. Banyak raja yang gagal kalau kita bisa lihat dalam firman Tuhan. Banyak raja-raja Israel yang gagal, yang jatuh, bahkan yang menyembah berhala. Dengan mereka meminta raja, kita bisa lihat Israel ini terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Yang selatan biasa kita sebut kerajaan Yehuda. Dan kegagalan yang dialami oleh para raja ini kita bisa lihat di dalam Samuel terus dan kitab raja-raja, itu karena pilihan mereka yang di awal, karena kehendak mereka sendiri. Coba kalau Tuhan yang pimpin terus menjadi raja atas mereka. Dan kita bisa lihat juga saudara-saudara, kerajaan Israel Utara tidak ada rajanya yang benar di mata Tuhan. Semua berhala, semua gagal, semua jauh dari Tuhan. Tidak ada yang benar perbuatan mereka di mata Tuhan, Tuhan katakan. Dan di kerajaan Yehuda itu aja hanya beberapa raja-raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan itu yang menjadi keturunan Mesias. Dan kerajaan Israel Utara ini saudara-saudara sampai sekarang nggak tahu di mana, dikatakan dimusnahkan, hilang. Dan pada akhirnya mereka masuk juga ke masa pembuangan di Babel. Tuhan menyerahkan mereka. Ini saudara-saudara kita bisa lihat bahwa rencana, pilihan, kehendak kita belum tentu seperti kehendak Tuhan. Karena kita harus sadari juga apa yang Allah kehendaki itu adalah yang terbaik untuk kita sebenarnya. Tapi apa yang manusia kehendaki belum tentu baik untuk manusia. Dari permintaan, dari kisah bangsa Israel ini yang dimana mereka meminta raja,
itu di luar kehendak Allah. Itu bukan kehendak Allah, bukan maunya Allah. Tetapi sebenarnya Allah menghendaki kehendaknya sendiri. Allah menghendaki supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang menjadi contoh teladan, tapi mereka menolak. Mereka menolak pemerintahan Allah secara langsung. Mereka lebih membutuhkan seorang raja yang physically yang berada di depan mereka. Tapi ketika mereka meminta raja yang di luar kehendak Allah, Allah tetap menghargai keputusan mereka karena Allah memberikan kehendak bebas kepada mereka. Jadi kita harus ingat saudara-saudara, kita harus sadari setiap keputusan atau pilihan kehendak yang kita ambil dari diri kita sendiri, keputusan diri kita sendiri, semua ada konsekuensinya. Di luar kehendak Allah ada konsekuensinya, tidak lepas dari konsekuensinya. Semua keputusan yang kita ambil, apakah selama ini, menjadi pertanyaannya, apakah selama ini setiap keputusan pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Allah atau enggak? Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita sadari. Jangan selama ini keputusan kehendak kita yang kita ambil itu adalah keputusan kita sendiri, bukan kehendak yang Allah mau dalam kehidupan kita. Karena kembali lagi yang saya katakan di awal, apa yang Allah kehendaki itu adalah yang terbaik untuk kita, tetapi apa yang kita kehendaki belum tentu baik untuk kita. Jadi marilah kita meminta hikmat kepada Tuhan, memohon bijaksana daripada Tuhan, agar kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tidak salah melangkah, kita tidak salah memilih, tapi kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema khotbah saya, kehendakmu bukan kehendakku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini, firman yang singkat tetapi mengingatkan kami kembali untuk pertumbuhan kedewasaan rohani kami, bahwa kehendak kami bukan yang terbaik Tuhan. Kehendak kami belum tentu yang terbaik dan yang cerah masa depan kami, enggak, tapi kehendak-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin bijaksana, semakin hari semakin lebih berhikmat, lebih melakukan firman Tuhan, lebih melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami, mengikuti kehendak, mengikuti perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang melalui firman-Mu ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami mengusahakan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa negara kami, biar Tuhan memberkati agar tetap para pemimpin diberikan hikmat dan bijaksana dalam menghadapi masa pandemi corona ini Tuhan, masa new normal ini. Biar Tuhan memimpin setiap para pemimpin yang bertugas dan siapapun itu, Tuhan tolong mereka agar semakin hari bangsa kami semakin hari semakin penuh sukacita, damai, sejahtera dan sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, bahkan di Indonesia ini, dan lebih khusus lagi gereja GKN Serong Pakis. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpinnya, para gembalanya, pekerjaannya, jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan mereka, para hamba-Mu, tetap eksis melayani Tuhan, bahkan terus menginjil jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Dan lebih khusus lagi kami mendoakan kepada Pak Gembala kami, opa kami, orang tua kami, Tuhan memberkati dia, memberkati masa tuanya, memberkati saat ini keadaan tubuhnya lagi lemah Tuhan. Tuhan paling mengerti kehidupannya, Tuhan paling tahu dasar hati dan pikirannya dan kondisinya saat ini. Biar Tuhan terus memberi kekuatan, penyembuhan, pemulihan secara total, agar dia bisa terus dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, tetap eksis untuk tampil mengabarkan firman-Mu Tuhan, bahkan memberkati istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan, biar dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para jemaat Tuhan, dan segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi sesuai kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan, karena kehendak-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup pemberitaan firman ini. Amin.
yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkau Tuhan akan menjaga kami, Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkaulah Tuhan yang akan menjaga kami senantiasa. Janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkau Tuhan akan menjaga kami, Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkaulah Tuhan yang akan menjaga kami, Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkau Tuhan akan menjaga kami, Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkaulah Tuhan yang akan menjaga kami senantiasa, senantiasa, senantiasa. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, tapi mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kiranya Tuhan memberkati kami semua. Damai dan kasih karunia dari Allah Bapa, itu Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.